Sahabat RTV, warga di Pariaman, Sumatera Barat tiba-tiba dihebohkan dengan penemuan tubuh seorang pria di pinggir jalan dalam kondisi bersimbah darah dan tergeletak di atas sepeda motornya. Ternyata pria tersebut dianiaya hingga tewas menggunakan senjata tajam oleh pelaku yang merupakan seorang kepala desa. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di atas sepeda motornya di Desa Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat pada Selasa pagi 25 Mei 2021. Terdapat sejumlah luka bacokan di tubuh pria 60 tahun yang diketahui bernama Herman. Mulai dari leher belakang, wajah bagian depan, hingga rusuknya terkena sabetan senjata tajam. Warga yang berkerumun melihat kondisi korban pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menimpa Herman hingga ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh pria lanjut usia itu sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman untuk mendapat penanganan medis, namun sayang, nyawa Herman tak bisa diselamatkan. Herman menghembuskan napas terakhir akibat tidak mampu bertahan oleh luka bacokan senjata tajam yang begitu parah. Polisi sejak awal sudah meyakini Herman tewas menjadi korban pembunuhan. Memang benar telah terjadi satu peristiwa pembunuhan di Desa Tebing Ilir, Desa Santok, Dusun Tebing Ilir ya, Dusun Santok, Kecamatan Pariaman Timur. Korban adalah saudara Herman, umur lebih kurang 60 tahun. Setelah sempat menimbulkan tanda tanya, penyebab tewasnya Herman akhirnya terjawab. Seorang pria bernama Baharudin yang merupakan seorang kepala desa bertanggung jawab atas tewasnya Herman. Baharudin yang menjadi pelaku tunggal kasus pembunuhan Herman langsung menyerahkan diri tak lama setelah peristiwa berdarah itu terjadi. Dan pelaku adalah saudara BR. Tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Kota Pariaman setelah beliau menyerahkan diri dengan membawa barang bukti. Tidak hanya menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa Herman, polisi turut menyita sepeda motor korban yang berlumuran darah. Motif dibalik aksi pembacokan sang kepala desa terhadap seorang warganya langsung didalami polisi. Diduga kuat kasus pembunuhan ini dilatar belakangi masalah sakit hati antara pelaku dengan korban yang selama ini diketahui sudah saling mengenal sejak lama. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, Turn Back Crime, RTV. Setelah menghabisi nyawa korbannya, pelaku yang merupakan kepala desa langsung menyerahkan diri ke polisi. Lalu apa alasan pelaku menganiaya warganya sendiri hingga meregang nyawa? Berikut penelusuran kontributor RTV Juabdi Nursyah di wilayah Pariaman, Sumatera Barat. Tewasnya Herman, pria 60 tahun, di Desa Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat, mengejutkan warga setempat. Ia tewas dengan sejumlah luka bacokan di wajah, leher, serta punggung. Pelaku yang menghabisi nyawa Herman ialah Baharudin, seorang kepala desa. Untuk mengetahui jejak tewasnya korban, kami pun melakukan perjalanan menuju tempat kejadian perkara. Memakan waktu perjalanan sekitar 1 jam dari Kota Padang. Kami pun akhirnya tiba di lokasi kejadian. Sahabat RTV, kali ini saya berada di Desa Santok, Nagari Tebing Ilir ya. Kita akan menelusuri lokasi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kepala dusun terhadap warganya beberapa waktu yang lalu. Mari kita cek lokasi pembunuhannya. Saat peristiwa terjadi, korban dengan kondisi bersimbah darah berada di atas motornya, tepat di depan warung milik pelaku. Pinggir jalan ini yang menjadi saksi bisu detik-detik pelaku melayangkan senjata tajam ke arah korban, hingga korban meregang nyawa.
Sahabat RTV, beberapa waktu yang lalu terjadi aksi pembacokan oleh Kepala Dusun Desa Santok terhadap warganya di jalan ini. Saat itu korban yang menemui pelaku sempat cekcok di sini dan pelaku mengambil sebilah parang atau lading di kedai warungnya dan langsung membacok korban. Kami pun berkesempatan mewawancarai Baharudin, pelaku tunggal atas tewasnya Herman. Pelaku mengaku gelap mata saat dirinya diejek dengan kata tidak pantas. Aku mau berantem sama kau. Aku diam aja, katanya. Sampai 3 kali, maki-maki habis dah. Aku jawab, serius katanya. Aku lihat dia udah kecil, udah nggak tahu apa-apa lah. Pas aku berdiri, aku ambil ini. Udah kalap mata gitu. Udah kalap mata, aku ambil golok. Aku kejar, dia pasang kuda-kuda. Aku sapat pakai golok, dia ngerunduk nggak kena. Pas berdiri lagi, aku hajar lagi. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, tanpa mengetahui korban tewas atau tidak, pelaku pun menyerahkan diri ke polisi. Berarti langsung menyerahkan diri? Menyerahkan diri. Sampai di polsek, ketemu ibu-ibu. Ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Nggak ada apa-apa Bu. Terus aku masuk ke pos, ada Pak polisi. Pak, aku membunuh orang atau membacok orang, entah mati, entah gimana, nggak tahu Pak. Ini goloknya. Diketahui antara pelaku dan korban kerap terlibat perselisihan. Korban sempat tidak terima ditegur pelaku atas perilakunya. Usai ditegur, korban mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan berujung secara spontan pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Jadi di warung kopi itu ada anak-anak Pak, sekitar 6 orang atau 5 orang. Anak-anak di bawah umur. Iya. Jadi diajarilah sama dia main koa. Kartu koa itu Pak ya. Main judi gitu ya? Diajarin belum judi belum, cuma diajarin. Karena di bawah umur, saya tegur. Herman, janganlah anak-anak ini diajarin main ini. Nanti kalau dia bisa kan akhir-akhirnya kan judi nih. Dijawab sama dia, jangan kau ikut urusan aku katanya. Pelaku udah nggak tanding lagi. Dan permasalahan sebelumnya mungkin sudah ada juga karena dendam. Karena beliau ini seorang kepala dusun punya kewajiban ada menegur apa di situ menegur mengajar bermain koa. Jadi si korban tidak merasa senang, akhirnya berlarut. Ini sakit hati. Sakit hati. Nasi telah menjadi bubur. Gelap mata atas perilaku warganya sendiri membuat Baharudin, sang kepala desa, kini hanya bisa meratapi nasibnya di balik penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, Turnback Crime, RTV. Pemuda 23 tahun terkapar bersimbah darah di dalam rumahnya. Sesaat lagi di Turnback Crime.